serta sejarah tembakau sebagai obat dari masa ke masa. Jauh sebelum masyarakat dunia menganut paradigma kesehatan modern, dulu aktivitas mengonsumsi tembakau ataupun rokok dianggap sebagai kebiasaan lumrah dan sehat. Tepatnya di abad 16, tembakau mendapat julukan tanaman suci dan obat dari Tuhan. Bahkan, seorang peneliti medis asal Belanda bernama Jules Everarts meyakini bahwa karena demikian tingginya manfaat tembakau, maka sebagian dokter akan menganggur. Asapnya merupakan penawar semua racun dan penyakit-penyakit menular, tulis Everarts dalam buku terbitan tahun 1587 berjudul Panacea, or the Universal Medicine being a discovery of the wonderful virtues of tobacco taken in a pipe. Dengan kata lain, Everarts menganggap tembakau adalah obat dari semua penyakit yang bisa digunakan dengan membakar dan mengisapnya melalui pipa. Sebagian besar jenis tembakau merupakan tanaman asal benua Amerika. Penduduk di benua tersebut menggunakan tembakau sebagai obat sebelum bangsa Eropa tiba pada abad ke-15. Orang Eropa pertama yang mencoba menggunakan tembakau untuk tujuan medis adalah Christopher Columbus. Menurut sebuah artikel karya Profesor Anne Charlton dalam Journal of the Royal Society of Medicine, Charlton menulis Columbus menyadari pada tahun 1492 bahwa tembakau diisap oleh penduduk di kepulauan yang sekarang bernama Kuba, Haiti, dan Bahama. Kadangkala, daun tembakau dibakar layaknya obor untuk membantu mensucihamakan atau mengusir penyakit dari sebuah tempat. Tembakau juga dipakai sebagai pasta gigi dicampur limau atau kapur di daerah yang kini menjadi Venezuela. Praktik semacam itu masih berlangsung di India. Penjelajah Portugis Pedro Alvarez Cabral yang tiba di Brasil pada tahun 1500-an melaporkan bahwa betum yang merupakan nama lain dari tembakau dipakai untuk mengobati penyakit seperti kulit bernanah dan polip. Berdasarkan catatan Museum Wellcome Collection di London, diketahui pada abad ke-19, para dokter yang mengkaji anatomi dianjurkan merokok untuk menutupi bau jenazah yang menempel pada tubuh mereka. Para dokter dan apoteker dari Eropa serta-merta tertarik dengan penggunaan tembakau sebagai obat. Pada abad-abad berikutnya, menurut data dari Wellcome Collection, yang merupakan museum sekaligus perpustakaan kesehatan, pipa atau rokok menjadi aksesori wajib bagi dokter, dokter bedah, dan mahasiswa kedokteran khususnya di ruang bedah. Mereka dianjurkan menghisap rokok secara bebas guna menutupi bau jenazah serta melindungi mereka dari ancaman penyakit yang timbul dari jenazah. Berdasar fakta itulah, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa tembakau sebagai bahan baku rokok telah berkontribusi penting bagi peradaban medis. Hingga kini tembakau pun dinilai sebagai komoditas strategis, terbukti memberi nilai ekonomi ratusan triliun rupiah setiap tahun bagi negara. Mengapa justru di abad canggih ini tembakau atau pula rokok justru distigma buruk dari sisi kesehatan hingga harus dikendalikan peredarannya?